Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita membahas makna lafaz atau kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Kita sudah selesaikan surat Al-An'am yang terakhir, yaitu ayat 165. Kita akan lanjutkan surat berikutnya, surat nomor 7, surat Al-A'raf, mulai ayat yang pertama dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai surat nomor 7 juz 8 surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, kita beri pengantar sebentar tentang surat yang ke-7 ini. Surat Al-A'raf terdiri dari 206 ayat. Kalau ada surat yang melebihi jumlah ayatnya 150 ke atas, lebih-lebih yang sampai 200 ayat, itu dinamakan surah At-Tiwal, surat yang panjang. Surat yang panjang ini dengan sendirinya kandungannya juga panjang dan banyak. Surat At-Tiwal ini termasuk surat panjang. Al-Baqarah ini juga surat panjang. Ali Imran juga surat panjang itu. Kemudian surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, dan surat Al-A'raf ini termasuk As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Namanya Al-A'raf, yang lalu namanya Al-An'am, ya, artinya ternak-ternak. Di sana ada penjelasan tentang ternak yang halal dan sebagian kecil yang diharamkan. Al-A'raf artinya nama sebuah bukit. Bukit ini terletak di antara neraka dan surga. Jaraknya dari neraka sudah jauh, dan jaraknya ke surga lebih dekat dibandingkan jaraknya neraka dengan Al-A'raf ini. Bukit ini akan digunakan untuk meletakkan hamba-hamba Allah yang beriman, tapi maksiatnya dan amal solehnya sama, timbangannya sama. Jadi setelah dihisab, ditimbang, amal solehnya dan amal maksiatnya sama. Ini tidak boleh langsung masuk surga, Pak. Harus menunggu dulu.
menunggu selama ini ditempatkan di dalam sebuah bukit namanya Al-A'raf. Saat itu ia melihat penghuni neraka dan juga melihat penghuni surga. Nih, jadi harapannya harap cemas ya. Sementara melihat ke bawah tampak penghuni neraka yang begitu dahsyat siksanya. Sementara ketika melihat ke atas, melihat orang-orang yang beriman merasakan nikmat yang luar biasa. Di sini, kapan dia diangkat masuk surga? Nanti kalau sudah putusan terakhir. Adapun orang-orang yang timbangan amal maksiatnya di bawah separuh, kalau di persentase di bawah 50%, itu Allah tidak mengampun kecuali harus disiksa dulu. Jadi mengalami siksa, Pak. Kalau amalnya ditimbang kurang dari 50%. Sedangkan orang-orang yang amal solehnya melebihi 50%, maka dosanya diampun oleh Allah dan dimasukkan surga. Cuma menuju ke surga itu ada yang lambat, ada yang cepat. Lah kita milih mana, Pak? Masuk surga lambat atau cepat? Nah, modalnya apa, Pak? Harus amal solehnya itu jauh lebih banyak, paling tidak ya 90% gitu. Nah, itu masuk surga cepat nanti. Tapi kalau hanya lebih sedikit, masuk juga, tapi lambat dan mengalami kekhawatiran. Ini nanti diterangkan, yaitu wanada ashabul a'raf itu. Ashabul a'raf itu diterangkan pada ayat surat Al-A'raf ini. Mari kita mulai surat Al-A'raf ini, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebetulnya kita menghafalkan 3 ayat ini gampang, Pak. Cuma umur kita sudah agak lanjut, Pak, jadi gampang lupa gitu ya. Namun begitu berusaha menghafalkan. Kalau selama hidup itu tidak punya hafalan ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran, ya rugi sekali, Pak. Ini ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 itu terdiri dari huruf-huruf potongan. Al-huruful muqatta'ah. Alif, lam, mim, shad. Artinya Nabi tidak pernah menjelaskan artinya alif lam mim shad, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad. Nabi tidak pernah menerangkan. Jadi berarti kita tidak mengetahui artinya karena Nabi tidak pernah menerangkan. Para ahli tafsir menerangkan wallahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah lah yang mengetahui maksud daripada huruf-huruf potongan yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Nah, namun begitu walaupun kita tidak mengerti maknanya, bila kita baca dengan ikhlas lillahi ta'ala, mendapatkan pahala dihitung dari huruf-huruf yang terkandung di dalamnya. Alif 1, lam 2, mim 3, shad 4. Berarti mendapatkan pahala 4. Satuannya namanya hasanah. Tiap satu huruf yang dapat pahala satu hasanah dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kita baca alif, lam, mim, shad itu mendapatkan 40 hasanah. Oleh karena itu untuk mencari berat timbangan itu gampang, Pak. Baca Quran yang sebanyak-banyaknya. Nanti berat timbangan kita akan berat. Akan melebihi 50%. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya tanpa melalui hukuman neraka dan masuk surga. Soal cepat atau lambat, mari kita kualitas takwa kita dan iman kita bersihkan sebersih-bersihnya dari penyakit-penyakit syirik terutama. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim shad.
dibaca panjang Pak itu. Perintahnya begitu di dalam aturan tata tilawatil Quran. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika kharajum min fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti bacaannya dengan suara-suara yang sekedar didengar telinga masing-masing. Jangan keras-keras, saya yang keras. Karena dalam rangka ta'lim wal muta'allim ya. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika kharajum min fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Alif Lam Mim Shad. Wallahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu akan maksudnya dan maknanya. Nabi tidak pernah menerangkan makna-makna huruf-huruf potongan di awal surat. Di dalam Al-Quran banyak huruf-huruf potongan seperti surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Kemudian yang lain-lain Alif Lam Ra. Ada Alif Lam Mim Ra. Ada yang cuma satu huruf seperti Nun, Shad, Qaf. Nah ini diantaranya nama-nama huruf potongan paling sedikit satu huruf. Ada yang sampai beberapa huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ya, kemudian Alif Lam Mim Ain Sin Qaf. Ini semuanya kita tidak tahu maknanya karena Nabi tidak pernah menerangkan dan para sahabat pun juga tidak pernah menerangkan. Para salafus shalih. Namun dapat pahala. Oleh karena itu dapat disimpulkan baca Quran walaupun tidak mengerti maknanya berpahala. Cuma belum mendapatkan petunjuk. Untuk mendapatkan petunjuk harus memahami makna kalimat-kalimat dan maksud satu ayat itu apa. Nah ini perlunya kita menuju belajar tafsir. Pertama sudah bisa membaca dengan yang baik. Yang kedua mempelajari makna-makna tiap kata.
tiap lafaz. Nah, nanti baru belajar tafsir. Lah untuk bangsa Indonesia, baik belajar terjemahnya, maknanya, atau tafsirnya sudah ada yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Sudah ada itu. Tinggal kita mampu memiliki dan mampu membaca. Yang dihimpun oleh Departemen Agama dengan pengarang atau penyusun secara tim itu terdiri dari 11 juz. Satu juz khusus untuk ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Jadi ada ilmu khusus Al-Quran, Pak. Ini. Kemudian jilid 1 terdiri dari 3 juz. Seterusnya masing-masing jilid itu 3 juz, sehingga semuanya 10 juz plus 1 juz ilmu Al-Quran. Bukan ilmu tafsir, Pak, ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Nah ini kita tinggal membaca, tapi permulaannya kita harus tahu makna kalimat-kalimat dulu. Seperti inilah dalam rangka permulaan menuju pelajaran tafsir. Alif Lam Mim, halaman 216 saya. Alif Lam Mim Shad, wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maknanya. Kitabun ayat 2. Sebuah kitab. Di antara kitab-kitab yang sebelumnya Al-Quran termasuk kitab, bahkan kitab terakhir dan kitab yang paling lengkap. Unzila, anzala, yunzilu, unzila, telah diturunkan kepada siapa? Ilaika, kepadamu. Kepadamu ini maksudnya Allah menunjuk kamu, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, fala yakun, maka janganlah ada, fi sadrika haraj. Haraj itu artinya sempit, Pak. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umatnya, itu supaya di dalam dada-dada manusia itu tidak ada kesempitan. Sebaliknya, orang yang tidak bisa atau tidak mau atau mendustakan ayat-ayat Al-Quran, dadanya sempit. Di dunia ini banyak orang yang menerima nikmat kalangkung, Mbak. Artinya banyak nikmat, tapi hatinya yaitu sempit. Benar dianggap salah, salah dianggap benar. Nah, akhirnya salah itu kalau orang yang mengatakan banyak, menang dia. Itu sistem demokrasi sekarang, Pak, itu. Jadi banyak-banyakan suara, bukan benar-benaran. Walaupun salah, kalau orang banyak yang mengatakan, semua orang menganggap benar. Di sini. Nah, Islam tidak begitu. Benar dan tidak itu adalah dari Allah. Walaupun yang mengatakan cuma satu, yang lain mendustakan. Satu ini yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang membenarkan, sadaqallahul azim, maka Allah akan meridhoinya, mencintainya, mendekat kepada orang-orang yang diridhoi ini. Fala yakun fi sadrika, Al-Quran diturunkan kepada kamu ini agar dalam dadamu tidak ada haraj, yaitu kesempitan. Di sini, minhu, daripadanya. Yang pertama, Pak, ya. Jadi Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi
dan oleh Nabi disampaikan kepada umatnya supaya dada kita ini luas. Dada itu artinya hati, Pak ya. Di dalam dada. Orang itu kalau dadanya sempit, ya tidak bisa nafas, Pak. Ini. Banyak orang yang sehat, tapi dadanya sempit. Rasanya sempit. Sehingga nafas tidak lega. Padahal tidak kena radiasi, tidak kena polusi, tidak kena apa-apa, tapi kok sempit. Nah, para jamaah yang terhormat, ini yang pertama, fungsi Alkitab diturunkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi SAW dadanya tidak sempit, longgar. Nah, orang kalau dadanya longgar, kalau hatinya longgar, itu kalau berpikir jelas. Kalau dadanya sempit, emosi nanti, Pak. Jadinya. Yang kedua, litunzira bihi, supaya kamu memberi peringatan kepada umat, yaitu umat yang ada pada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi untuk memberi peringatan, tanzir. Ada peringatan itu peringatan baik atau peringatan buruk, Pak. Kalau peringatan baik namanya tabsyir. Contohnya orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi surga. Itu namanya tabsyir. Nah, orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan kitab-kitab Allah, itu diberi peringatan. Peringatan itu di dunia sementara boleh senang, tapi kesenangannya terbatas hanya pada panjang pendek umurnya. Nanti di akhirat dia akan merugi sepanjang masa. Nah, yang ketiga, wa dzikra lil mu'minin, sebagai pelajaran lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman, ya tidak akan ada pelajaran petunjuk dari Allah. Nah, petunjuk itu disampaikan, diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Awal surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya cetha jelas. Orang yang menganggap ada yang tidak cetha, karena belum mengerti aja nih. Atau diberitahu tidak mau mengerti, atau memang mendustakan, jadi tidak akan mengerti itu. Nah, orang yang beriman dan bertakwa, maka kitab itu sebagai huda, petunjuk. Di sini dikatakan dzikra lil mu'minin, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekali lagi, kitabun, sebuah kitab, unzila, telah diturunkan, ilaika, kepada kamu. Apa perlunya? Fala yakun fi sadrika, supaya tidak menjadi di dalam dadamu kharajun, kesempitan, minhu, daripadanya. Jadi orang itu kalau dadanya, hatinya longgar, Pak, wah ini bicaranya akan terkendali dan menyenangkan orang yang diajak bicara. Waktu itu andai kata dia punya sesuatu diminta, dengan ikhlas hati diberikan. Tapi orang yang hatinya sempit, diminta, dimarahi yang minta itu. Nyambut gaya repot gini, jaluk-jaluk terus saya. Nah, oleh karena ini, bagaimana orang supaya longgar hati kepada dirinya, longgar hati kepada istrinya, longgar hati kepada anak keturunannya, longgar hati kepada sesama mukmin. Ini bahkan kepada orang kafir pun dalam keadaan tentu, kelonggaran hati ini bisa memberikan kesenangan buat orang-orang non-Islam. Sebab kita tidak dilarang untuk
menolong orang kafir itu, asal orang kafir tidak mengganggu orang Islam. Ini. Litunzira bihi, yang kedua, kitab itu untuk memberi peringatan dengan kitab itu. Kan banyak peringatan-peringatan. Itu neraka itu disediakan bagi orang-orang yang pendusta, orang-orang yang banyak dosa. Banyak dosa itu bagaimana, Pak? Hidupnya itu, kalau orang yang beriman ya, dibandingkan dengan amal salehnya, lebih banyak amal maksiatnya. Itu namanya dosanya banyak itu. Tapi itu tidak diampun oleh Allah, kecuali melalui siksaan dan akhirnya diberi rahmat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Berapa lamanya? Wallahu alam. Itu terserah, karena Allah yang menghukum. Ini. Wa dzikra lil mu'minin, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana orang yang beriman tapi tidak mau baca Quran? Ya tidak dapat zikra, Pak. Tidak dapat pelajaran itu. Orang menerima pelajaran itu kan mau membaca, mau mendengarkan penjelasan daripada apa yang dibaca itu. Ini. Tapi kalau orang tidak mau, saya bukan tidak mau, tapi tidak bisa, Pak. Sama, Pak, orang tidak mau dengan tidak bisa itu. Jadi orang Islam itu harus bisa baca Quran, Pak. Jadi tidak bisa sama dengan tidak mau, Pak. Kenapa? Pelajaran di mana-mana itu ada. Pelajaran untuk mengajarkan Quran itu ada cepat, ada yang lambat, terserah. Nah, para jamaah sekalian, inilah ayat pertama dari surat Al-A'raf. Oleh karena itu, tema daripada 3 ayat ini, ayat 1, 2, 3, ini adalah kewajiban mengikuti wahyu. Al-Quran itu wahyu Allah. Berasal dari Allah. Sementara belum diturunkan, disimpan di Lauhil Mahfuz. Setelah Nabi mengutus utusan-utusan, diturunkan ayat itu sebagian-sebagian melalui perantaraan malak Jibril. Disampaikan kepada pilihannya, yaitu para rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun cara turun wahyu, bisa kita pelajari di dalam tafsir Departemen Agama jilid pertama, yaitu Ulumul Quran. Bagaimana cara turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menerangkan itu, Pak. Kami ini menerangkan terjemahannya. Yang kedua, ayat ketiga, ittabi'u. Ittaba'a yattabi'u, ittabi'. Ikutilah kamu. Kalau orangnya banyak, dikatakan ittabi'u. Ikutilah kamu sekalian. Ma unzila, ma apa yang unzila, yang telah aku turunkan, ilaikum kepada kamu, mir rabbikum, dari Rabb kamu. Rabb itu Tuhan, Pak. Tuhan yang memelihara. Kalau ilah, Tuhan yang disembah. Kalau mudabbir, Tuhan yang mengatur. Wala tattabi'u, wala, lah di sini lamun nahi, Pak. Dan janganlah, lah yang artinya jangan. La itu ada yang artinya tidak, Pak. Dan la ada kalanya bersumpah, seperti la uqsimu bihadzal balad. La di sini artinya lamun nahyi. Dan janganlah tattabi'u, kamu mengikuti, min dunihi, selain daripadanya. Nya ini kembali kepada Allah yang menurunkan kitab. Auliya'a, sebagai pemimpin. Pemimpin di sini artinya yang memberi petunjuk, Pak. Jangan mengikuti selain petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah itu hak. Al-haqqu mir rabbik. Hak itu dari Rabb kamu. Fala takunanna, janganlah kamu ragu. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang mumtarin, orang yang ragu-ragu. Nih,
Jadi kalau sudah ini penjelasan dari Allah, shadaqallahul azim. Jawabannya sami'na wa ata'na. Nuwun inggih sendika dalem. Ini cara kerajaan, Pak. Saya tidak tahu artinya sendika itu apa. Saya orang Jawa Timur, orang Surabaya, sama dengan bapak-bapak. Arti sendika itu apa? Tapi ini bahasa-bahasa kerajaan. Nuwun inggih sendika dalem. Qalu sami'na wa ata'na. Aku dengar, ya. Dan aku taati. Kalau orang Yahudi lain, Pak. Sami'na wa asaina. Aku dengar, tapi aku tidak percaya. Artinya, aku dengar tapi aku tidak ngubris. Itu bahasa Surabayanya, Pak. Kalau orang yang beriman, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taati. Bukti mentaatinya, kalau Allah perintah, dijalani. Kalau Allah melarang, dijauhi. Nah, kemudian nanti ada petunjuk-petunjuk. Inilah perintah-perintah Allah. Inilah larangan-larangan Allah. Inilah yang halal. Inilah yang haram. Diterangkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a. Janganlah kau mengikuti petunjuk selain dari padanya. Aulia ini artinya pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, tapi petunjuknya itu petunjuk menurut kamus karpe dewi, tidak berdasarkan petunjuk dari Al-Quran. Ini. Nah, aulia itu artinya banyak-banyak, Pak, juga. Pemimpin juga, penuntun juga, penunjuk juga bisa, pemandu juga bisa. Ini. Qalila, tapi sedikit. Ma yadzakkarun. Walakin qalilan ma tadzakkarun. Tetapi manusia sedikit yang dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Nah, alhamdulillah kita semua percaya, Pak, ya, dan mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Karena begitu petunjuk, nanti akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan serba nikmat. Ini. Di dunia ini mayoritas banyak orang yang tidak tahu Al-Quran. Ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Dan ada yang sengaja mengkafirinya. Jadi penghuni dunia sekarang ini, yang Islam dengan yang non-Islam, lebih banyak yang non-Islam, Pak. Loh, kenapa begitu? Ya karena hati manusia itu ada menerima petunjuk, ada yang menolak petunjuk. Karena hawa nafsunya dijadikan ilahahu hawahu. Hawa nafsunya dijadikan Tuhan, dijadikan petunjuk. Di sini. Nah, ini 3 ayat ini. Dari yang pertama artinya wallahu alam. Yang kedua menyatakan bahwa kitab itu merupakan petunjuk. Al-Quran itu untuk menghindarkan hati yang sempit, hati yang longgar. Nah, sekarang itu hati longgar itu disalahartikan, Pak. Toleransi. Supaya manusia itu menganggap baik semua orang. Boleh menganggap baik, Pak. Ketika agama tiap-tiap orang sama baiknya, tidak bisa. Kerukunan beragama tidak mungkin, Pak. Karena agama Allah dengan agama yang bukan dari Allah tidak bisa dibandingkan. Tetapi kerukunan antar umat beragama boleh jadi. Karena Nabi pernah mengadakan perjanjian dengan umat-umat yang beriman dengan umat yang belum beriman, termasuk perjanjian Hudaibiyah dan lain-lainnya. Nabi mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, tapi orang-orang yang diajak berjanji damai dengan Nabi itu banyak yang melanggar, Pak. Karena pelanggaran-pelanggaran yang sering dilanggar oleh orang-orang non-Islam, orang kafir, maka Nabi Allah menurunkan surat At-Taubah untuk membatalkan semuanya ikatan perjanjian
antara umat yang beragama dan umat yang tidak beragama. Nanti surat At-Taubah sesudah ini kita sampai surat At-Taubah. Yang kedua, untuk supaya mendapatkan peringatan-peringatan. Para jamaah yang terhormat, otak manusia kalau dimanfaatkan memang berguna, Pak. Bermanfaat. Tetapi kalau tidak disertai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa ciptaan itu adalah yang terbaik dan diharapkan kekal. PLTN di Jepang itu berapa tahun Pak memikirnya, menciptakannya, tenaga listrik dari nuklir ini. Setelah berjalan sekian tahun lama dinikmati, tetapi dirusak dengan tsunami 3 jam, 3 menit hancur semuanya. Sampai sekarang masih menjadi pembicaraan bagaimana memperbaikinya. Nah, para jamaah yang terhormat, ketahuilah bahwa manusia yang bisa berpikir menciptakan ciptaan-ciptaan urusan dunia ini perlu ada penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah mereka dapat memanfaatkan nuklir. Biiznillah seorang dapat menciptakan mesin uap. Biiznillah orang dapat menciptakan yaitu lampu elektronika dan penciptaan-penciptaan yang lain. Itu semua biiznillah. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah terjadi, akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan alam semesta ini nanti akhirnya juga diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang luas menurut manusia dan bulan, matahari, bintang-bintang, benda-benda di angkasa ini pada saatnya ada akhirnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diakhiri dengan berbagai peristiwa, di antaranya guncangan-guncangan. Kemudian air laut semuanya mengalir ke darat. Kenapa? Ya mungkin air laut kalau ini rob ya, kalau naik kan ke darat. Nanti pada akhirnya air laut itu membanjiri daratan. Ini tanda-tanda sebelum kiamat, pra kiamat. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub. Akhirnya alam bumi dan benda-benda angkasa itu digulung oleh Allah seperti gulungan kitab. Kemana manusianya? Dimatikan oleh Allah secara massal. Sesudah itu dibangkitkan kembali dari manusia yang awal sampai yang terakhir. Itu dipindah ke alam, dari alam fana, alam yang sementara, dibawa kepada alam yang baqa, alam yang kekal, yaitu hari kiamat besok. Nah, termasuk mempercayai akan terjadinya hari akhir itu termasuk rukun iman. Ya Pak ya. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat Allah. Iman yang ketiga yaitu percaya kepada kitab Allah. Iman kepada para utusan Allah. Iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Namanya rukun iman yang 6. Mudah-mudahan kita yang sudah percaya akan terjadi kiamat ini, kita ikuti perintah-perintah Allah untuk hidup di dunia ini. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah yang dilarang. Supaya nanti kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal kita setelah dihitung dan ditimbang, amal soleh kita berdasarkan iman yang baik melebihi daripada kesalahan-kesalahan kita. Karena manusia tidak sepi dari pada kesalahan, Pak. Cuma tiap-tiap kesalahan itu Allah beri kesempatan untuk bertobat. Kalau mau tobat di dunia ini, bisa ketika menjelang akhir hayatnya, dosanya hilang sama sekali. Oleh karena itu, tubu qoblal maut, bertobatlah
sebelum tiba masa kematian. Para jamaah yang terhormat, mari kita akhiri kajian kita ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita ini berkelanjutan sampai akhir usia kita. Karena apa? Nabi Muhammad menjelaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak kamu sekalian lepas dari gendongan ibu sampai menjelang akhir usia. Jangan merasa kedaluarsa. Mana yang belum tahu, carilah tahu melalui majelis-majelis ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.